intinya dulu Mbak, sebentar saja. Jadi begini, Oh, Mbak sendiri melakukan sujud itu di rumah, tetapi apa yang diperintahkan sujud tidak dilakukan di tempat ibadah yang mana benar-benar rumah suci, rumah ibadah seperti itu. oke, Tetapi tunjukkan perintah sujud di rumah ibadah, silakan. tidak Mbak, justru Tunjukkan. saya ingin mempertanyakan, tunjukkan datanya kalau memang ada bisa nyanyi-nyanyi di gereja itu Mbak, atau beribadah di gereja, ada nggak Oke, Matius keterangannya kan 26 seperti ayat itu? 31 coba kamu baca. Di Memang di bait Allah, itu di bait Allah. Selesai Yesus menyanyikan lagu pujian. Matius berapa Mbak? Matius 26 ayat 30. Silakan kamu bacakan. Ini kamu baca, tadi Berarti di saya bacakan Raja-Raja kamu dan nggak di Tawarik salah. nangkep. Di Raja-Raja dan Tawarik salah Mbak. Kan tadi kata Tuhan Yesus ya, akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah di situ, di serambinya Salomo, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu ini nggak menangkap dari tadi, Pak. Kamu emosian. Enggak, saya santai dari tadi beribadah. Dalam sebuah dialog yang menarik, seorang muslim mengajukan pertanyaan kepada Agatha. Mengapa bersujud tidak dilakukan di gereja sebagai tempat yang suci? Tonton sampai selesai untuk mendengar jawaban lengkap Agatha. Ya, silakan buka kameranya, Miko 13. Sebentar. Ini sudah belum Mbak? Sudah. Oh, belum. Belum. Saya undang ya. Nah, itu. Sudah ini kayaknya. Oke. Silakan Pak Miko, ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak. Mungkin boleh saya bertanya, terima kasih Mbak. Sebentar. Begini Mbak, ada sedikit yang mau saya tanyakan, nanti Mbaknya bisa jawab Mbak. Di situ kan Mbak membuat judul Abraham itu Kristen. Tolong dijelaskan Mbak, seperti apa kalau memang terdeteksi lah ya, kalau bahasa-bahasa kerennya terdeteksi bahwa Sudah menyembah Tuhan Yesus. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 dikatakan ya bahwa Abraham itu sujud ketika melihat Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia. iya Mbak, termasuk Musa juga sujud ya Mbak ya, di Matius 26 nomor 39 ya Mbak. Betul, semua. Ya, jadi begini makanya yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya dia beribadah atau dikatakan berdoa lah ya, dengan cara berlutut sampai ke tanah, lalu menyungkur bersujud artinya, apakah Menyembah di dengan agama? berlutut itu dua hal yang berbeda. Iya, makanya di Keluaran 34 nomor 8 itu, bersegeralah Musa, contohnya yang saya bacakan di sini, bersegeralah Musa berlutut ke tanah, artinya tanah itu nempel ke lutut lalu sujud menyembah, kan seperti itu. Tetapi pada faktanya di gereja yang saya lihat itu tidak ada yang bersujud, itu bagaimana itu Coba Mbak, kamu ke gereja penjelasannya? saya, Pak. Coba Di sekali-sekali kamu ke Mbak gereja saya. Protestan ya Mbak, Mbak Protestan Oke. gitu. Kamu kan bilang orang Kristen. Saya ini Iya, orang Kristen, Pak. iya Semua betul. orang Kristen itu bersujud. Nggak ada yang nggak bersujud. Nah, Kalau saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. ya, Kenapa pada hari Minggu orang-orang itu tidak bersujud? Ya, karena hari Minggu orang Kristen itu merayakan kebangkitan Yesus. Jadi sujud itu dilakukan dari hari Senin sampai hari Sabat. Hari Kalau di Minggu, gereja itu hari Minggu tidak bersujud karena apa tadi Mbak? karena Yesus Kristus itu bangkit pada hari Minggu, dan kami semua orang Kristen bersujud itu di luar daripada hari Minggu. Dengan bernyanyi maksudnya seperti itu, dengan ada Ya kena Bennett sih. Dia ngerokok ya? Menyembah, Bang, menyembah. Dia tuh kena ini loh. Kena Bennett. Kena peringatan. Gitu. Jadi begini ya. Beribadah itu artinya kurban. Ibadah itu bukan sujud. Nah, sujud bagian dari peribadatan. Peribadatan itu adalah kurban. Jadi sebelum kita menerima kurban, kita itu harus melakukan dulu yang namanya apa? Pembacaan kitab-kitab suci. Kamu bisa baca di Tawarik ya, dikatakan di situ orang-orang menyembah itu ya saling bersaut-sautan firman Tuhan, yang nanti imamnya itu mengatakan, dan
kitab-kitab itu atau kitab para nabi itu dilantunkan dengan seperti nada kayak nyanyi amin amin, itu ada itu ya. Nehemia dan Ezra itu ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang Kristen itu ke gereja itu nyanyi, iya. Sebelum dia menyerahkan kurban itu memang harus melakukan itu. Pembacaan kitab suci itu. Di Keluaran juga ada dikatakan seperti itu. Gitu loh. Naik lagi, Pak. Yang minta air lah, yang beli air, yang haus banget aku. Ini kenapa ya tadi kok saya ada Silakan dibuka ininya. Bapak, apa? Coba agak terang, Pak. Ini kadang-kadang TikTok ini mendeteksi ngerokok, kayak Mbak. ada Saya padahal nggak ngerokok, Mbak. TikTok ini rawan tadi juga gitu, Pak. Jadi tolong Jadi ya. begitu, Mbak, kita menarik ini. Jadi kita lanjut, Mbak ya. Jadi di Keluaran 348 memang saya katakan tadi, bersegeralah Musa berlutut kan seperti itu, ke tanah lalu sujud menyembah. Maka saya katakan, apakah orang Kristen itu bersujud? Mbak katakan ya betul. Tetapi saya lihat di gereja kan tidak ada yang bersujud, malah melakukan kayak nyanyian-nyanyian seperti itu, Mbak. Maka timbul pertanyaan saya tuh, Mbak. Thank you, memang Bang Sam. ada tertulis di Keluaran 348 bahwa Musa saja bersujud dan Ibrahim pun bersujud, Mbak. Nah, jadi yang Abraham, saya- Pak, bukan Ibrahim, Pak. Ya, Ibrahim nggak ada Mbak. di kitab saya. Abraham itu bersujud. Dan Musa bersegera dan bersujud pula di situ, Mbak. Mengapa Semua bangsa Israel itu bersujud, Pak. bersujud betul? Tetapi mengapa di agama ini agak sedikit rentan, Mbak ya? Kenapa saya katakan? Nggak rentan, karena kamu kan hanya beribadah hari Minggu. Kamu Ya, hanya baik. melihat sebagian, tidak Ya, baik. melihat keseluruhan dari ibadah. Seperti Jadi ada ibadah itu pula- tadi saya katakan, ibadah itu apakah Musa lakukan di dalam bait Allah? Itu kamu perlu cari tahu tadi itu. Dan Iya. ketika Abraham sujud di Kejadian 18, apakah itu di dalam gereja? Tidak. Jadi begini, Mbak. Tidak. Jadi sujudnya orang Kristen itu bukan ketika bergereja. Ya, jadi Itu. begini loh, Mbak, yang saya tanya. Jadi kamu juga harus lihat itu di mana. Apakah bersujud itu tandanya harus di dalam gereja? Orang Kristen itu, Pak, banyak yang bersujud, tapi bersujudnya di rumah. Itu tidak ketika perjamuan kudus. Makanya saya bilang tadi, hari Minggu itu memang tidak dilakukan di gereja, bersujud di rumah. Lalu, Mbak, memang ada tertulis banyak sekali di Bible Anda, Mbak. Di Alkitab Anda tertulis bahwa seperti di Nehemia 8 ayat 6 dan 7, di Keluaran 34 nomor 8 banyak yang termaktub lah, tertulis seperti itu, sujud. banyak. Memang itu ya banyak, Mbak. Jadi begini loh, Mbak. Itu kan perintah karena ada tertulis di Bible Betul, Anda. betul. Tetapi di apa yang orang Kristen lakukan di gereja, malah dikatakan Coba Bapak cari di dalam yang tidak Alkitab ada di perintah, Mbak. saya. Coba Bernyanyi Bapak yang cari di Alkitab saya, ketika kurban itu sujud. Nah, Enggak, itu begini tidak loh, ada. Mbak. Jadi, Ju- Anda bertanya lebih panjang nih. Ya. Saya jelasin kan Anda mau tahu nih ya. Enggak, biar maksudnya Anda tuh melihat. intinya dulu, Mbak, sebentar saja. Jadi begini, Oh, Bapak sendiri melakukan sujud itu di rumah, tetapi apa yang diperintahkan sujud tidak dilakukan di tempat ibadah yang mana benar-benar rumah suci, rumah ibadah seperti itu. Oke, tunjukkan perintah sujud di rumah ibadah, silakan. Tidak, Mbak. Tunjukkan. Justru saya ingin mempertanyakan, tunjukkan datanya kalau memang ada bisa nyanyi-nyanyi di gereja itu, Mbak, atau beribadah di gereja. Ada Oke, nggak Matius keterangannya 26 kan ayat seperti itu? 31 coba kamu baca. Memang di bait Allah, itu di bait Allah. Selesai Yesus menyanyikan lagu pujian. Matius berapa, Mbak? Matius 26 ayat 30. Silakan kamu bacakan. Gitu. Matius 26 Ayat ayat 30. 30. Matius 26 ayat 30. Apa katanya, Mbak? Kamu nanya, kok emangnya orang Kristen diajarin nyanyi? Iya. Nyanyi, makanya ada kitab Mazmur. Kamu buka Mazmur. Itu semuanya adalah pujian. Enggak, yang saya Nah, itu. tanyakan Di gereja, Nehemia Mbak. juga dikatakan ya, amin, amin, Ya, itu betul. pujian, haleluya itu. Jadi kalau kamu nanya ya kan,
nanya kamu, kenapa orang Kristen nggak sujud? Karena kamu nggak pernah ngeliat orang Kristen secara penuh. Begitu. Iya, di Mazmur Bahkan memang kamu ada. bahkan kamu baca Alkitab pun, ya kamu sepertinya punya Alkitab, kamu baca Alkitab pun, kamu itu tidak memperhatikan konteksnya itu. Daud itu Begini, bernyanyi. di Matius 26 nomor 30 memang betul, tetapi di sini kan tidak ada perintah ke gereja, Mbak. Di sini ke Bukit Zaitun, Mbak. Itu yang saya tanyakan, Mbak. Setelah menyanyi, Ya. kamu itu nggak ngerti timeline kok. Iya, Make maksudnya framing. ini kan begini, tertulis di Tahu. gerejanya di mana? Di bait Allahnya di mana, Mbak? Oke, Yang Anda kamu katakan. Oke, gereja itu adalah bait Allah. Bait Allah itu apa? Orang. Itu. Bait Ya, Allah, di bait dalam Allah Alkitab itu dikatakan berasal dari gini, nih, bahasa saya Arab. kasih tahu ya, biar kamu tahu nih ya. Jadi, nih ya, ayat Alkitab yang mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Ya kan? Nah, Yesus itu mendirikan gereja atas dasar apa? Imannya Petrus. Matius 16 ayat 18 ya. Petrus di atas batu karang ini ku dirikan gerejaku. Jadi Kalau bait Allah itu artinya apa, Mbak? gereja, dengar. Kamu nih bertanya saya tungguin loh. Jadi bait Allah, gereja itu adalah orangnya. Dan Yesus adakah dia mendirikan gereja? Ya. Orang-orang inilah yang dia dirikan. Antropos inilah yang dia dirikan. Jadi bukan bangunan. Makanya kamu lihat sekarang gereja di mall. Jadi bukan gedung gereja. Gereja itu jangan kamu pikir itu adalah bangunan. Seperti masjid. Nah, kalau masjid itu kan bangunan. Kalau gereja bukan Mbak, bangunan. saya mau bertanya bait Allah itu artinya apa, Mbak? Bait Allah itu adalah tempat di mana roh Allah berdiam. Bukan bait Allah itu dasar katanya kan baitullah, berasal dari bahasa Arab. Bait Allah itu adalah rumah Allah, Mbak. Jadi bukan sebagian dari fisik kita ini maksudnya. Bait Allah itu ya rumah Allah. Ya, jadi gini Pak. Jadi kenapa diterjemahkan ini sebagai bait Allah? Itu kan adalah serambi Salomo. Ya, jadi pendirian pertama bait Allah itu atau serambi Salomo itu oleh Daud, tapi saat itu Daud tidak selesai melakukannya, lalu diteruskan oleh Salomo. Makanya namanya serambi Salomo. Dan Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Alkitab ya, bahwa rohku itu tidak selama-lamanya di tempat itu. Dan Yesus mengatakan ya, ini kamu bisa baca di Yohanes 4 ya, dikatakan akan tiba saatnya bangsa Israel itu tidak lagi menyembah di Gunung Gerizim atau di serambi Salomo, melainkan dalam roh dan kebenaran. Saya katakan bait Allah itu artinya adalah tempat di mana roh Allah itu berada. Nah, boleh mengotorinya. Begitu. Kediaman Allah berarti, Mbak ya. Bait Allah itu kediaman Allah kan? Bukan. Ini menurut ajaran agama Kristen, Mbak. Bait Allah itu Iya. kediaman Allah, rumah Iya. Allah. Kamu tadi dengar nggak kata-kata saya? Bait Allah itu adalah tempat di mana roh Allah itu berada. Roh Allah itu berada. Di mana roh Allah itu berada? Di dalam hati setiap manusia. Itu. Jadi Begini, Mbak. kalau Begini kamu sebentar, Mbak. mengatakan mengira kediaman Allah itu seperti secara hurufiah adalah bangunan, nah itu kurang tepat. Jadi begini, menurut ajaran agama Kristen, bait Allah, rumah Allah, kediaman Allah. Maka di perjanjian lama pun ada, Mbak, bangunan megah di Yerusalem yang didirikan untuk menyembah Tuhan. Bangunan. Itu di Alkitab di mananya, Pak? Di perjanjian kalau nggak salah, sebentar ya, Mbak ya. Ya boleh Kalau dicari. misalnya saya masih Cari ingat, aja mungkin, narasimu tadi, cari Ya. di dalam Alkitab, cari. ya, Jangan lihat Google makanya. Itu Anda mute, Anda buka dulu mute-nya. di kitab Raja-Raja, di kitab di 1 Raja-Raja ayat 6, Ya, baca. nomor 1 itu.
di pada Di tahun satu keempat. raja-raja berapa? Di 2 Tawarik. Sebentar Mbak ya, Tadi saya satu bacakan aja raja-raja ya Mbak apa ya. Tawarik nih? Iya, satu raja ayat 1. Ayat 1. Silakan Pada baca. tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat Salomo memerintah atas Israel dengan bulan yaitu bulan kedua, mulailah ia mendirikan rumah bagi Tuhan, yaitu kan jelas mendirikan rumah. Di Tawarik 3 ayat 1-nya. Coba kamu baca kemudian lagi. mulailah. Baca lagi. Iya, Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah iya. yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 6 hasta. Nah, kamu kalau baca selanjutnya lagi, 6 itu kan hasta itu ukuran 6 ya. tingkat lah, 6 Itu- meter lah perkiraan. bukan 6 hasta itu bukan 6 6 siku, meter. 6 Jangan siku, sok tahu. 6 siku. Jangan 6 sok hasta tahu. itu 6 siku. Nggak usah sok tahu, Pak. Udah ya. Ini Ya, pokoknya bait bangunan Allah lah dikatakan intinya. ya. Nih sebentar, Pak. Ya, dikatakan ya, didirikan ya. 60 lebarnya, 30 hasta tingginya. Balai di sebelah di depan ruang rumah itu 20 hasta. Menurut lebar rumah itu dan 10 hasta di sebelah depannya. Ya, dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela dan rapat bidainya. Pada dinding rumah itu dikelilingi, didirikan kamar tambahan. Ya, sekeliling rumah besar itu dan di ruang belakangnya seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Nah, lalu kamu akan menemukan ayat di gini di Alkitab ya. Iya, jadi intinya Ayat rumah dalam bangunan. Alkitab dikatakan bahwa Roh Allah tidak selamanya tinggal di bait Allah itu. Ini ada, Pak. Ya, jadi di dalam Jadi 1 hasta itu 1 siku, Mbak, disebutnya, bukan 1 meter. 1 siku disebutnya 1 hasta. 1 hasta itu setengah meter, Bapak. Iya, Ini bukan nggak perkiraan tahu. 1 siku. Ya makanya. Jadi intinya kepada Sabar, intinya aja. sabar. Intinya itu rumah yang dibangun, sejenis bangunan Nih, lah makanya seperti itu. kamu dengerin dulu nih Bukan kan. kediaman di Ini roh. perkataan Yesus ya. Iya, Nih, jadi bukan biar Allah kamu seperti yang di tahu Mbak ya. bilang tadi. Ayat dalam Alkitab, akan tiba saatnya orang tidak akan lagi menyembah di Bukit Gerizim, melainkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nih, kamu tuh harus ke sini, Pak. Yohanes 4 ayat 23. Ini Kalau kata menyembah Yesus. memang kepada Bapa, Mbak. Sabar, Maksudnya sabar ya, Pak, melakukannya ya. yang saya tanyakan Nggak usah lari-lari, Pak. Nggak usah Ya, lari-lari. melakukan yang Saya saya selesaikan tanyakan. dulu. Saya selesaikan. Melakukan ibadah di bait Oke. Allah, maksudnya itu, Mbak. Anda Bukan- cerewet sekali loh, Pak. Anda cerewet Enggak, banget. Mbak belum menjawab. Saya mute dulu, Pak. Saya ini mau menjawab. Kamu itu mau menyela. Kamu tanya. Dan itu ada 3 sekat. Nah, itu beda sekali. Oke. Yang jelas bangunan. Lalu, sebentar, Pak. Nih, ya. Yohanes 4, dengerin, Pak. Jadi kamu tuh kalau bodoh itu belajar. Jangan ngeyel. Ya. Kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi kata Tuhan Yesus ya, kepada wanita orang Samaria ya, mereka itu kan menyembah di Bukit Gerizim. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam Sang Tritunggal Maha Kudus ini. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran, bukan lagi dalam bait Allah. Iya. Yang akan kurubuhkan bait Allah dan akan kubangkitkan dalam 3 hari. Dan itu benar terjadi. Bahwa bait Allah yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya, bukan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Begitu. Jadi kalau Mbak menjelaskan tentang menyembah, ya iya menyembah kepada Tuhannya masing-masing. Misalnya Kristen menyembah kepada Bapa atau Roh Kudus. Atau menyembah yang saya tanyakan Mbak simak makanya. Bait Allah, arti bait Allah itu rumah Allah. Tapi Mbak tuh muter ujung-ujungnya rumah Allah juga. Bangunan bentuknya Oke, itu. pertanyaan Gedung. Anda Jadi, apa? ya. Kamu kan nanya sama orang Kristen. Di Tawarik 5, baca Mbak, di Tawarik Iya. 5 ayat 1. Maka selesai segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk bangunan rumah Tuhan. Gedung Nah, terus? berbentuk bangunan. Iya. Iya, makanya saya tanyakan Mbak. Mbak tuh menyembah, menjawabnya menyembah, bukan menyembah, beribadah. Kan saya tanyakan beribadah. Beribadah.
Ya, cuman yang saya katakan begini, beribadah di bait Allah, Mbak menjawabnya cukup di hati, di roh. Bukan, bait Loh Allah ini itu kata Tuhan rumah Yesus, Allah. saya ngikutin Tuhan Yesus Pak. Berarti Loh salah ini ditawari. ayatnya nih, Yohanes 4, kamu buka. Yohanes 4 ayat 23. Ya, ini kamu baca, Berarti tadi di saya bacakan Raja-Raja kamu dan nggak di Tawarik salah. nangkep. Di Raja-Raja dan Tawarik salah, Mbak. Kan tadi kata Tuhan Yesus ya, akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah di situ, di serambinya Salomo, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu ini nggak menangkap dari tadi, Pak. Kamu emosian. Enggak, saya santai dari tadi beribadah. Beribadah, Mbak. Ya, Bukan sudah. Ada menyembah. lagi pertanyaan kamu? Ya, makanya. Baik, sekarang pertanyaan saya mungkin agak sedikit ini Mbak, santai gitu ya. Itu Mbak, sebenarnya firman itu datangnya dari sang, 8 ayat 42. berarti firman itu datang dari sang sumber, bukan Dari Yesus Bapa, itu. dari dalam Dari diri Bapa. Bapa. Ya Yesus itu kan datang dan keluar dari Bapa. Ya, Itu berarti perkataan firman Yesus. itu adalah Yesus. firman itu adalah Yesus. Tetapi berarti firman itu sebelumnya ada yang berfirman. Sang Bapa itu berfirman melalui Iya, firman. berfirman. Berarti firman itu semua datangnya dari Bapa ya. Hanya Yesus yang artinya sambung gitu, sambung Ya dia dari ucapan Bapa. gitu lah. Kalau Ya. Bapa itu adalah Allah, maka Yesus adalah Allah karena dia adalah firman Allah. Tetapi Yesus cuma mendengarkan firman itu kan dari Bapa ya. Dia berasal dari Allah. Coba kamu baca dulu Yohanes 8 ayat 42. Kalau Allah, Bapa adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Baik. Kalau di Yohanes itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti sebelumnya ada yang membuat firman gitu. Bukan firman itu Yesus itu sendiri. Firman itu tidak dibuat. Firman itu sudah ada dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Kamu baca dulu dari hulunya. Kamu kan baca Yohanes 14. Kamu Ya. baca dulu dari hulunya. Yohanes 1 ayat 1. Baca. Ya, mengapa di Yohanes 1 ayat 1. 14, 24 ini? Ya kamu kan mau dijelaskan Ya. gitu loh. Iya, maksudnya tolong dijelaskan ayat Ya ini, itu Mbak. penjelasannya. Jadi Mana? firman itu tidak dibuat, Pak. Karena firman itu bersama-sama Oke, dengan Allah dalam firman itu kekekalan. tidak dibuat, tetapi Yesus berbicara sendiri di sini. Firman itu yang kamu dengar bukan daripadaku, kata Yesus. Bukan. Berarti Oke. firman itu sudah ada yang membuat Bapa. Yesus Saya hanya baca ya. menyampaikan. Saya baca ya. Yohanes berapa? 14 ayat nomor 24. nomor ayat 24 ya kan. Oke, dikatakan. Ya, barang siapa tidak Dengar mengasihi aku. sekali lagi. Shh, dengarkan dengan pelan dan Iya. santai. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Yesus mengatakan apa? Ya. Firmanku. Berarti dia apa? Allah. Yesus berkata, firman yang kamu dengar itu Loh, bukanlah ini daripadaku. kan dia dengerin dulu, makanya kamu tuh paham. Habisin Ini ya. bacanya, habisin. Iya, sampai sini udah paham? Sampai sini sudah paham? Ya, Yesus sudah, mengatakan habiskan apa? aja. Iya, oke. Ya. Dengar ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu itu. bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya. Jadi kamu sudah tahu bahwa dia Ya. firman itu di dalam Bapa. Iya, Bapak yang buat firman itu awalnya. Iya. Berasal dariku tetapi berasal dari Bapa Nah, yang mengutus itu. aku. Jadi asalnya Dengerin. itu ada yang berfirman, kan? Dengerin, Pak. Yesus mau mengatakan firman dia itu satu dengan firman Sang Bapa. Intinya ada yang memberi ya. Jadi di sini siapa yang memberi Itu firman itu? maksudnya justru mau menegaskan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu yang dikatakan Bapa. Sebab apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Sebab Di ayat firman ini siapa itu yang memberi, Mbak? Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama dengan Bapa. Oke, sudah paham siapa sampai ayat sini? Yang memberi Sudah paham? Enggak, di ayat ini siapa yang memberi firman? Apa, Pak? Bapak kan? Apa, Pak? Di ayat ini siapa yang memberi firman? Yesus. Siapa? Itu firman siapa katanya Yesus? Firman? Saya bacakan ya. Iya. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, kata Yesus, dia tidak menuruti
Firmanku. Firman yang kamu Jadi firman Yesus adalah firman Bapa lawan. jangan disebut belum habis. Bacanya belum habis. Iya, kan pertanyaanmu begitu. Dan belum habis. Tidak menurut aku. Dan firman yang kamu dengar itu, kata Yesus, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya. Kamu tahu nggak kenapa Yesus mengatakan itu? Dia nggak tahu firman Yesus. Oke, karena Yohanes 1 ayat 1. Kamu baca, karena Yohanes 1 ayat 1. Baca Yohanes 1 ayat 1. Yesus mengatakan itu karena diberikan firman. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya Yesus berkata, bukanlah daripada. Oke, itu perkataan siapa? Tadi yang ngomong, Firman itu sekarang saya tanya. berasal daripadaku. Bentar, Melainkan sebentar. Bapa yang Sekarang saya tanya Bapak. Oke. Bapak sekarang kalau mau jujur ya Pak ya. Kalau mau jujur. Adakah Bapak berkata seperti itu? Silakan. Yesus yang berkata. Yesus Kamu tidak pernah bisa menunjukkan Bapak mengatakan itu. Tetapi kamu sudah menunjukkan Yesus yang mengatakan. karena Yesus, Mbak, karena Yesus Kenapa? Kenapa? Karena Yesus, Bapak bisa baca? Karena Silakan. Yesus tidak bisa melihat Bapa secara fisik, Mbak. Makanya Baca, Yesus Pak. di situ berkata, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Baca Pak, melainkan dari kenapa Bapa dia yang mengutus mengatakan aku. ini, mau jujur ya Pak ya, Kok kalau nggak mau jujur pernah ya. mau dibaca terakhirnya, Sini Mbak, Pak, ini. sini lihat sini. Kalau mau jujur ke sini Pak, kita ke Firman itu ada yang memberi. Firman itu diberikan kepada udah. Yesus. Di sini Ada siapa lagi yang mau memberi? ditanyakan Pak? Belum, lagi yang mau belum ditanya? jelas ini jawabannya. Yesus berkata, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ini jelas benar, Mbak, sederhana. Ini kata-katanya Terus? cantik, ini kata-katanya. Oke. Yesus memberi, Pertanyaan saya Pak. ia menyampaikan firman Oke. ini karena ada yang memberikan firman itu, Mbak. Oke. Sekarang saya tanya Pak, firman itu manusia atau tidak? Firman itu kata-kata, Mbak. Saya tanya, firman itu manusia atau tidak? Firman itu kata-kata. Sebutkan kalau firman itu manusia. Oke, Bapak baca Yohanes 1 ayat 14. Bapak Ada apa? Gini Ada Pak, apa, Mbak? Gini Pak, kalau kamu dapat pengertian dan mengeksegese satu ayat, ayat di Alkitab untuk menjawab pertanyaan kamu. Kenapa Yesus mengatakan, ya, perkataanku sama dengan perkataan Bapa? Itu tadi kata dia kan? Apa yang kukatakan, firmanku, itu firman Bapa. Kenapa? Jawabannya Yohanes 1 ayat 1. Sebab Bapa itu bersama-sama dengan Yesus. Mbak nggak mau permasalahan. Gini Pak, kamu dari tadi Pak, cuman stromen. Saya, kamu tahu arti stromen? Kamu googling arti stromen. Kamu sesat berpikir. Kenapa? Gini. Ayat Anda yang saya baca. Oke, gini Pak, kamu di bawah. Kamu tidak bisa memaksa. Karena ayat saya sudah jelas di sini, Pak. Nih. Ya, kamu dari tadi stromen loh, Pak. Ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah firmanku, tetapi firman Bapa juga. Karena ini, Pak. Karena dia satu. Oke, kita bawa lagi. Kenapa, Pak? Ini jawabannya ini paling mentok ya. Saya belum kasih sih. Tapi nih, saya mau kasih tahu kamu ayat 30. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini. Ini, Pak. Ya, ini ayatnya. Aku dan Bapa adalah ini. Ya. Kamu dari tadi stromen. Apa itu stromen? Sesat berpikir. Itu. Yesus pertama mengatakan apa? Ini yang namanya ayat paradoks. Ya. Dia satu. Kalau orang cerdas itu menangkap, bukan nyengir kayak kambing. Loh, kamu nggak bawa narasimu, Bang. Orang nih, saya kasih tahu ya, namanya paradoks itu nih. Arti paradoks. Ini kalau kamu mau baca Alkitab, ya, kamu perlu belajar filsafat. Ini,
Ini Pak, ini dia. Yesus itu sering sekali nih. Paradoks adalah suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan asumsi umum. Tetapi dalam kenyataannya mengandung kebenaran. Gitu. Kamu tuh kalau baca Alkitab itu nggak bisa, tidak berlogika. Paradoks itu bicara berpikir. Kenapa? Kamu cuma maksa, nggak boleh. Salah, begini, begitu. Kamu tidak berusaha menjelaskan, tetapi saya berusaha menjelaskan. Saya sebenarnya bisa paralelkan ke kalian. Saya bisa masuk ke Quran. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan iman saya. Begitu. Ya, kamu mau maksa kayak gimana pun, ketika Yesus mengatakan firmanku, siapa yang biasanya berfirman? Siapa yang bisa mengatakan firmanku? Siapa? Siapa yang bisa mengatakan firmanku? Allah. Itu tadi saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 1. Allah, firman itu adalah Allah. Makanya kenapa Yesus mengatakan firmanku? Tetapi dia berparadoks. Itu firman Bapa. Seolah belajar filsafat kamu nggak nangkep. Kamu seperti bebek dungu. Suruh ke warung, suruh dicincang. Orang Kristen tuh nggak kayak gitu cara nalarnya. Maaf ya, orang Kristen punya segini banyak ayat. Apalagi Yohanes, makanya saya bilang tadi, penting untuk kalian mengetahui dari hulunya. Hulunya itu apa? Allah atau Sang Bapa itu bersama-sama dengan firman-Nya. Firman itu satu. Satu di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Kamu tuh harus kayak gitu baca Alkitab. IQ kamu masih jongkok, ngerasa benar. Kamu kalau ada orang yang mengerti ilmu perbandingan agama, kamu itu dari tadi stromen. Ya. Jadi saran aku kalau kalian mau tidak jujur, itu urusan kalian. Tapi saya sudah menjelaskan dan saya tidak mau seperti mengajarkan anak SD nyengir-nyengir cengengesan. Kampungan. Begitu. Ya. Kurang-kurangilah. Nyengir-nyengir maksa. Padahal itu loh. Ayatnya jelas. Yesus itu mengatakan firmanku. Sudah. Tapi dia mengatakan firman Bapa. Kenapa? Karena aku dan Bapa sama. Maaf ya, kalian kalau tidak mau menerima nggak apa-apa, tetapi logika itu harus jalan. Nggak bisa logika nggak jalan. Silakan, kalau ada lagi yang mau bertanya boleh. Dia belajar di loading, oh goblok, loading kan lama. Oke, silakan buka kameranya Pak Yusak. Tuh, Oh tidak bisa buka kamera, silakan mau bertanya apa Pak Yusak? ya Silakan. nggak bisa. Ya gini Mbak, ini kan saya Kristen, saya di Papua. Ya, saya di Papua. Ini saya kan lagi bingung gini. Kan kita di Papua ini kan GKI, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, ya kan? Nah, yang jadi bingung kan gini, masalah pembaptisan, ya kan? Pembaptisan ini kan kalau kita di GKI itu kan percikan, ya kan? Percikan. Itu waktu kecil percikan. Nah, tapi kalau biasa di gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia, terus gereja Pentekosta Pertobatan itu kan menyelam kan di lautan. Maksudnya menyelam di air gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu ini kan beda cara tata pembaptisan kan. Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya perbedaan itu, tapi intinya itu ketiga nama ini kan pasti disebutkan. Artinya gini, kalau di gereja GBI atau di Tunggu. Ketiga nama apa? Nah, seperti gini, aku membaptiskan kamu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu kan? Satu nama, kok tiga nama? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. No, tiga, satu. Oh iya, benar. Jadi itu apakah
ajaran macam di GKI itu beda seperti begitu, nggak apa-apa atau gimana gitu? Maksudnya pertanyaannya gimana? Maksudnya Oke, kita Anda kan kan kalau di gereja, meminta, Anda kan meminta saya menilai. Saya tidak bisa iya iya menilai iya, iya. itu. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus akan mengikuti perintah Yesus. Itu aja. Oh gitu ya. Iya. Tapi masalah pembaptisan itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. Oke, kalau masalah baptisan itu tidak jadi masalah, tidak demikian. Karena setiap orang itu yang percaya kepada Yesus itu dibaptis. Dan baptisan itu menyelamatkan. Cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita kan melalui baptisan. Jadi apakah baptisan itu tidak menyelamatkan? Sangat menyelamatkan. Justru baptisan itu adalah pintu gerbang dari keselamatan. Iya. Nah, kenapa dikatakan pintu gerbang dari keselamatan? Dengan kamu dibaptis, kamu menerima Roh Kudus. Dengan kamu menerima Roh Kudus, kamu diperbolehkan dan dilayakkan untuk menerima darah dan tubuh Kristus dalam sakramen perjamuan kudus. Makanya kenapa dikatakan baptisan itu pintu gerbang dari keselamatan, karena keselamatan yang sesungguhnya adalah Kristus dan itu pintunya yang harus kamu lalui. Begitu. Jadi Iya, apakah baptisan itu boleh asal-asalan? Enggak. Gitu. Jadi harus berarti sesuai dengan ajaran. masalah sesuai dengan ajaran tata ibadah gereja untuk baptisan seperti tadi macam percikan gitu, itu nggak ada masalah gitu ya? Bukan nggak ada masalah. Semua yang namanya gereja itu harus belajar dari gereja yang paling tua. Begitu. Oh iya iya. Kalau gereja yang paling tua tuh contohnya seperti apa ya? Oke, hanya ada satu gereja yang dia bersifat rasuli dan yang bersifat Katolik, yaitu gereja yang didirikan Yesus itu adalah, kan di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Jadi gereja yang harus pengajarannya bersumber dari para rasul yang sifatnya universal atau Katolik. Katolik itu artinya sifat gereja ya, bukan yuridiksi atau bukan bicara tentang denom di sini. Saya tidak bicara denom, begitu. Oh iya. Ya. Berarti harus mengikuti ajaran gereja yang tua gitu ya? Iya, yang ajaran yang didirikan gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu. Iya, berarti kalau GKI ini gimana ya? Saya tidak berkapasitas untuk menilai, Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Gitu. Iya. Oke, baik. Itu tuh satu lagi penjelasannya, maksudnya satu lagi. Silakan. Itu di baptisan. Itu satu lagi mengenai tentang itu pernah saya sudah tanya. Itu mengenai kita kan orang Kristen itu kan kita kalau meninggal itu kan harus kita pakai jas rapi untuk menghadap Tuhan ya kan? Tidak kata harus, nggak ada kata harus, nggak ada. Iya, tapi kalau di macam biasanya kita lahir kan telanjang, lahir di muka bumi kan telanjang, nah, kita harus pulangkan juga. Adabnya gimana dikubur telanjang, Pak? Maksudnya dengan kain kafan gitu, maaf. Adam telanjang dikasih baju sama Tuhan, terus kita mati tiba-tiba pengen telanjang. Nah, gini kalau orang Muslim itu kan kalau meninggal itu kan dikafani saja gitu kan. Tapi kalau kita itu dikasih mandi, terus dikasih pakaian gitu rapi, jas gitu, terus celana panjang dan sepatu lagi, itu kan adat di Papua gitu. Iya, mungkin gini Pak, itu kan adat Papua, bukan tradisi gereja. Tetapi adat Papua dengan tradisi gereja itu juga tidak bertentangan. Jadi kalau di adatmu dikasih jas, mungkin maksudnya adalah karena kamu mau menghadap Tuhan, kamu menggunakan pakaian terbaik kamu, itu nggak masalah. Ya, yang penting kamu itu ya hidup sakramental. Kenapa kita mengurusi tentang kematian? Karena kematian di dunia itu adalah permulaan kehidupan kita di Firdaus gitu loh. Itu adalah awal mula kita dilahirkan kembali ketika kita itu mati. Gitu. Karena kita dijadikan adalah keturunan Abraham dan kita dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kalau mengenai tentang kamu mau pakai jas, kamu mau pakai ulos, mau kamu pakai kebaya, lakukan. Karena Tuhan tidak melarang itu.
Karena Tuhan itu melihat kamu melalui perbuatan kamu, bukan baju kamu. Begitu. Ya kalau adat Bapak seperti itu lakukan. Nggak masalah. Ya kalau yang sebelah itu kan karena pengen jadi Kristen cuman nggak kesampean. Seperti itu Pak Yusak. Iya, dia pengen banget niru, pengen jadi Kristen cuman malu-malu, makanya ya udahlah ikutan dikafanin, mungkin gitu. Ya, sanggah kalau salah ya. Seperti itu Pak Yusak gitu. Jadi kalau tentang pakaian kamu, Tuhan itu menghargai apapun yang kamu pakai. Karena Tuhan itu sesungguhnya dia melihat hatimu melalui perilakumu. Selama itu sopan, lakukanlah. Tuh Adam juga dipakein baju kok. Waktu dia telanjang dia dipakein baju. Gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan kita lahir telanjang terus dikubur telanjang, astaga Tuhan. Nggak gitu konsepnya Pak. Seperti itu Pak Yusak. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Boleh dibuka mute-nya Pak. Tadi karena ada yang nyanyi-nyanyi Pak. Saya mute. Silakan Pak Yusak. Ya kalau mau jadi Kristen itu jangan malu-malu, jangan nanggung-nanggung lah. Langsung aja minta baptis. Ya kan? Silakan Pak Yusak. Halo. Mungkin dia tidak tahu ini ya. Gitu ya Pak Yusak ya. Ya, jadi ini kalau ada yang mengatakan gue nggak boleh pakai jas atau harus pakai jas, tidak demikian. Ya, bahkan kalau kita mau mengikuti tradisi Kristus pun, ya kita pakai baju baptisan kita, itu boleh. Ya pakailah. Karena gini teman-teman ya. Karena Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan daging kamu. Makanya dia menjadi daging. Jadi apa yang kamu pakai itu tidak masalah. Selama itu pantas di hadapan Tuhan. Begitu. Kabur aja Pak, ini room GJ. Pakai jilbab Bunda Maria, pakai hijab. Kamu pakai jilbab nggak? Ya, ini apa 1343T gitu ya Pak Yusak ya. Lu kenal Veronica kok. Yesus itu Tuhan atau utusan? Tuhan dan utusan. Mana ada Yesus itu tante mimpi kau. Lebih gak ada Tuhan kamu, Emrimo. Gak ada. Tuhan kamu yang gak ada. Tuhan kamu itu dari dulu sampai sekarang gak ada. Gitu. Mungkin Tuhan kamu yang tidak ada. Jangan bilang Tuhan saya gak ada. Tuhan saya ada. Sejarah mencatatnya. Kamu tidak menerimanya, tidak menganggapnya, itu urusanmu. Nanti kamu akan mempertanggungjawabkan itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.